Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue jalan-jalan skui, hashtag jalan-jalan skui. Kali ini gue jalan-jalan kemana? Kali ini gue lagi ada di Bali. Jadi di Bali ini kaya dengan tempat wisata dan kuliner. Gue pengen explore Bali, gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Garuda Wisnu Kencana dirancang sebagai pusat budaya dunia. Garuda Wisnu Kencana atau disebut GWK adalah kawasan taman budaya seluas 60 hektar yang terletak di Bali Selatan. Sebagai pusat dari Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, patung GWK secara resmi diselesaikan pada tahun 2018 sebagai persembahan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73. Patung GWK menggambarkan Dewa Wisnu, pemelihara keseimbangan universal yang sedang mengendarai Garuda Agung sebagai pendampingnya yang terpercaya. Garuda diinterpretasikan sebagai manusia yang menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Figur kebudayaan kuno ini menjadi simbol universal modern yang akan terus mengingatkan dan menginspirasi generasi penerus untuk terus melestarikan dan menjaga keseimbangan Ibu Pertiwi. Simbol ini juga sejalan dengan prinsip filosofis Bali, Trihita Karana, yang menekankan harmoni hidup antara manusia dengan Tuhan. Patung GWK yang dalam prosesnya menggabungkan seni, sains, dan teknologi menjadikannya sebagai salah satu karya yang paling ikonik dan menakjubkan dalam sejarah seni modern Indonesia. Kolaborasi antara Nyoman Nuarta, Alam Sutra, dan tim yang dilandasi dengan komitmen, dedikasi, semangat, dan patriotisme mengantarkan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park sebagai mahakarya peradaban modern yang dipersembahkan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Garuda Wisnu Kencana merupakan patung tembaga terbesar di dunia dan patung terbesar keempat dari berbagai patung besar yang ada di seluruh dunia. Lebih dari 1.000 pekerja yang bekerja dalam membangun patung ini dan memerlukan 43.024 balok es. Kurang lebih pengerjaannya selama 5 tahun, 1.500 sambungan baja dan 170.000 baut. Daya tahannya mencapai 2,5 kPa dengan 21.000 potongan baja. Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Di kawasan itu terdapat juga patung Garuda yang tepat di belakang Plaza Wisnu adalah Plaza Garuda, di mana patung kepala Garuda setinggi 18 meter ditempatkan. Pada saat ini, Plaza Garuda menjadi titik fokus dari sebuah lorong besar pilar berukir batu kapur yang mencakup lebih dari 4.000 meter persegi luas lebarnya, luas ruang terbuka yang dinamai Lotus Pond. Pilar-pilar batu kapur kolosal dan monumental di Lotus Pond menciptakan seni landscape ruang yang sangat eksotis. Patung Garuda Wisnu Kencana diresmikan pada tanggal 22 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor yaitu Indraloka Garden, Amphitheater, Tirta Agung, Tirta Amerta, Bali Paradise. Garuda Wisnu Kencana Cultural Park beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Ungaran, Kecamatan Kute Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Beroperasional setiap hari pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 20.00 atau jam 8 malam WITA. Selamat datang di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Jadi pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini di Bali, gue pengen explore Garuda Wisnu Kencana di Bali, lebih tepatnya di wilayah Uluwatu ya. Ini tempatnya agak di atas, jadi kita selama perjalanan juga tadi naik-naik gitu, tapi masih aman. Dan ini baru proses awalnya, langsung aja kita cek gimana keseruannya di GWK Bali ini.
Stay tune. Kita naik shuttle bus menuju GWK. Ini ruang tunggunya tadi. Ini udah kelihatan. Pertunjukan yang ada di GWK Bali. Ada amphitheater Lotus Pond setiap hari. Amphitheater jam 11. Ada tari-tarian gitu jam 12. Jadi lebih ke tari-tari sih ya, lebih mendepankan budayanya Bali. Jam 14.15 tari-tari. Jam 4-nya ada joget bumbung, parade Budaya Kecak Garuda Wisnu. Jadi semua pertunjukannya termasuk dalam harga tiket masuknya. Nah, ini untuk tiketingnya reguler 125.000, untuk dewasa 100.000, atau orang atau anak gratis refreshment drink di Jendela Bali Restoran. Nah, spesial promo 60.000 sampai 200 itu khusus pemegang KTP Bali atau SIM Bali. Add dan trip 200.000 per orang, shuttle service 40.000 orang. Jam bukanya jam 9 sampai jam 8 malam. Penjualan tiket jam 7 terakhir 7 malam. Tur patung GWK ke lantai 23 ditutup untuk umum karena sedang dilakukan proses renovasi. Sayang banget ya. Oke, ini kertasnya banyak banget. Tiket parkir Rp5.000. Garuda Wisnu Kencana. Dan ada satu form gitu, dan didapat pas diambil di tiket parkir, dan itu di keep sama pihak loketnya, diambil. Jadi pas pertama parkir motor tuh dikasih 2 lembaran. Dan ini setelah masuk 125.000 di Garuda Wisnu Kencana, dapat voucher ini makan diskon 10.000. Ini untuk ininya GWK Culture Park. Ada Asana Art Museum, refreshment drink, bisa ditukar minuman sama ini. Ini jalan khusus pejalan kaki, kita langsung jalan aja. Bisa juga pilih shuttle bus di sebelah kanan loket. Jadi ini di bagian sebelah kiri loket, ini jalur pejalan kakinya. Entrance gate Tirta Amerta, Jendela Bali, Beranda Resto, Kencana Shop. Ini ada check-in Peduli Lindungi dan cek suhu. Bagus ya, ada tebing-tebing batu kotak gitu.
Nah, langsung aja kita ke atas. Nah, ini habis dari scan barcode, perjalananmu dimulai dari sini. Anantasesa, dikenal juga dengan nama Sheshanaga atau Adi Shesha, adalah salah satu makhluk ciptaan yang pertama. Kerap digambarkan berwujud ular naga dengan ribuan kepala berhias mahkota intan permata. Wow, seperti ini contohnya. Patung Sui Laksmi di Plaza Kura-Kura. Lemparkan koin dan sampaikan harapanmu. Dewi Laksmi sering disebut sebagai Dewi Kebaikan, ia juga sering disebut sebagai petanda keberuntungan. Gokil. Plaza Kura-Kura dalam mitologi Bali dikenal sebagai tumpuan bumi yang menjaga goncangan. Dalam cerita Mandaragiri, pencarian Tirta Meta sebagai tradisi di Bali, seringkali patung kura-kura ditanam di bawah fondasi bangunan. Darasima Awatara mengambil wujud manusia dewa berkepala singa. Perwujudan sebagai Narasima ini untuk mengalahkan seorang raja bernama Hirania Kasipu yang sangat sakti. Kurma Awatara, Varaha Awatara, Datsya Awatara. Plaza Garuda, Festival Park, Lotus Pond, GWK Statue. Plaza Wisnu. Wow, gede banget ya patungnya. Plaza Wisnu, figur Dewa Wisnu merupakan sebuah ilustrasi tentang manifestasi kemahaagungan Tuhan ketika memelihara dan merawat ciptaannya. Dewa Wisnu adalah pemilik Amerta yang berwujud air, sebagai sumber kesuburan yang terkait erat dengan kemakmuran dan kehidupan jagat raya dengan segala isinya. Jangan Somaka Giri merupakan salah satu tempat yang disucikan oleh masyarakat sekitar. Hal ini tak lepas dari adanya mata air yang tak pernah kering sepanjang tahun. Dan dari sini bisa langsung view icon Bali GWK. Ini megah banget dan gede banget, parah. Jadi di sini banyak patung-patung besar. Nah, ini lumayan di atas sih. Dari bangunan-bangunan lainnya ini yang tertinggi nih. Ada Asana Art Seum Bali. Sini ada amphitheater, pertunjukan tari-tarian. Nah, langsung view-nya tuh gokil banget sih. Ada lautan, ada kota Bali kelihatan. Gokil. Shuttle service, jadi bisa sewa mobil golf atau sepeda listrik, otopet listrik.
Ada Jendela Bali, Kencana Souvenir, Plaza Garuda, Plaza Wisnu, Plaza Kura-Kura. Ini merupakan perjalanan satu arah dari patung Garuda Wisnu Kencana menuju Festival Park. Anda harus melanjutkan perjalanan dan berjalan kaki menuju lokasi lain di Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Garuda Wisnu Kencana, sebuah khazanah bagi dunia. Dari 1993 sampai 2008 pembangunannya. Dirancang sebagai pusat budaya dunia, Garuda Wisnu Kencana adalah kawasan taman budaya seluas 60 hektar yang terletak di Bali. Sebagai pusat dari Garuda Wisnu Kencana Culture Park, patung GWK secara resmi diselesaikan pada tahun 2018. Untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73, patung GWK menggambarkan Dewa Wisnu, pemeliharaan keseimbangan universal yang sedang mengendarai Garuda Agung sebagai pendampingnya yang terpercaya. Garuda diimplementasikan sebagai manusia yang menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab. Figur kebudayaan kuno ini menjadi simbol universal modern yang terus mengikat dan menginspirasi generasi penerus untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan Ibu Pertiwi. Fakta menarik dan trivia umum patung GWK. Bandung ke Badung. Pembuatan bagian patung GWK dilakukan di workshop studio Nyoman Nuarta di Bandung dan dikirim ke Bali dengan jarak tempuh 1121 km dan 10 teratas destinasi pariwisata. Dari tahun 2014 sampai 2016, Garuda Wisnu menjadi 10 teratas destinasi pariwisata di Bali. Radiusnya 20 km, memiliki jarak pandang dengan radius 20 km sehingga dapat terlihat dari Kuta Sanur, Nusa Dua, bahkan Tanah Lot. 500 miliar adalah total dana yang dikeluarkan untuk pembuatan patung GWK, patung tembaga terbesar di dunia. Jadi GWK adalah urutan keempat. Yang pertama India, Statue of Sardar Vallabhai Patel, the Statue of Unity, 182 meter, dan ini Buddha 153 meter, Cina. Delaikun Sheikha Buddha ini 129 meter, Myanmar. Dan baru GWK 120,9 meter. Dan baru Usiku Daibutsu 120 meter. Dengan lebar 60 meter, dengan lebar 64 meter, patung GWK adalah patung tembaga terbesar di dunia. Wow, gokil. Yang kelima 120 meter, baru patung Liberty 93 meter, baru di Rusia dan Brazil. Kencana, kata kencana berasal dari kata emas yang mengacu pada warna mahkota dewa.
jendela Bali. Panas banget Bali, parah. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.